punya keluarga sarang. Wasaid Husain Al-Habsyi. Ini mbah-mbahnya keluarga Habib Anis Solo. Jadi ya pokoknya keluarga besar Solo, karena kita tahu Habib Anis itu bin Alwi bin Ali yang punya simtut Duror bin Muhammad bin Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kazeb dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan inayah kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kazeb, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau sapaan akrabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama dan juga beliau pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng. Di sini saya ingin menjelaskan, ternyata guru daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ada dari kalangan habaib. Ada dari kalangan habaib. Siapa yang berbicara seperti itu, yang menjelaskan, yakni Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau sapaan akrabnya Gus Baha. Beliau seorang ulama yang produktif, ulama yang alim, ulama yang arif. Jadi beliau ini menjelaskan tentang guru-guru daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Nah, beliau tadi mengatakan Mbah Hasyim Asy'ari ini berguru ke salah satu marga Ba'alawi, yakni Al-Habsyi. Mungkin dari keluarga Solo ya, ada kaitan dengan Solo gitu loh. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari ini belajar kepada marga Al-Habsyi. Nah, dari sini kita lihat Gus Baha mengakui bahwa dari kalangan habaib juga banyak yang alim. Ya, banyak yang alim. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari bertabaruk atau berguru kepada habaib. Ya, teman-teman. Nah, kemudian di sisi lain Habib Ali Al-Habsyi atau yang Solo gitu ya, yang di Solo kan Habsyi ya, Al-Habsyi. Yahudikan oleh Mbah Mufid Ompong. Kalau kata Fuad Pleret mah Mbah Mufid itu kiai khos. Ya. Dia Yahudikan Habib dari Solo, dari Habib Al-Habsyi. Dzurriyyah Habib Ali Al-Habsyi, Habib Anis dan sebagainya. Dia ini Yahudikan. Naudzubillah ya. Pokoknya ada tuh di video-videonya. Saya juga pernah mengupload beberapa bulan yang lalu tentang Mbah Mufid yang Yahudikan keluarga Habib Anis Al-Habsyi ya, teman-teman. Nah, jadi kita tinggal pilih, percaya sama Mbah Hasyim, percaya sama Gus Baha, ataukah percaya sama Pak Imad, percaya sama Pak Fuad, atau percaya sama Pak Abbas, percaya sama Nur Ikhya yang kemarin salah nahu sorobnya. Kira-kira percaya sama siapa? Gus Baha apa golongan mereka? Ya, saya yakin seyakin-yakinnya Mbah Hasyim Asy'ari tidak ridho NU diobok-obok oleh golongan-golongan yang ingin menghancurkan NU. Diobok-obok, dibentur-benturkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semisal Mukimad, semisal sekte Imadiyah dari Kiai Imad, Nur Ikhya, Fuad, Abbas dan sebagainya. Saya yakin seyakin-yakinnya Mbah Hasyim Asy'ari tidak akan pernah ridho, saudaraku. Ya, percaya sama saya, tidak akan ridho. Karena dalam satu kutipan dalam Irsyadus Sawi kalau nggak salah, atau kitabnya apa itu ya, beliau menyebut dari salah satu marga As-Segaf. Beliau menyebut qala as-sayyid. Di situ dijelaskan, silakan baca kitabnya ya. Jadi beliau Mbah Hasyim Asy'ari menyebut dari Ba'alawi itu as-sayyid atau sayyid. Karena Mbah Hasyim itu sayyid juga. Jadi faham, sayyid sama sayyid itu faham. Beda sama yang sekarang yang hanya ngaku-ngaku sayyid. Jadi ini nggak sadar di teman-teman semua nih ya, nggak sadar teman-teman semua ini. Adanya polemik nasab ini ternyata banyak muncul tentang syarif-syarif, tentang sayyid-sayyid, tentang raden-raden. Coba silahkan share atau searching. Muncul sekarang tuh di balik polemik nasab ini, muncul sayyid-sayyidan, syarif-syarifan, muncul raden-radenan, ya. Bener nggak? Itu
Jadi intinya mereka ingin diakui sebagai dzurriyyah dari Nabi Muhammad SAW, dan mereka itu mengaku-ngaku daripada keturunan Wali Songo. Wallahu alam itu benar dan tidaknya ya. Akan tetapi mereka juga sama haus pujian, haus akan akuan, ingin dipanggil Sayyid, ingin dipanggil dzurriyyah Nabi. Ya untuk apa? Itu salah satunya untuk cuan, untuk uang. Karena kalau membawa-bawa nama Nabi atau keluarga Nabi itu gampang. Mereka itu takluk, karena apalagi di kita di Indonesia. Di kita ini fanatik banget tentang agama, apalagi terhadap Nabi Muhammad SAW. Ya, fanatik banget. Makanya mereka itu sekarang ngaku-ngaku sebagai Raden, ngaku-ngaku sebagai Sayyid, ngaku-ngaku sebagai Syarif. Wallahu alam itu benar apa tidaknya. Jadi itu dibalik polemik nasab ini, mereka ingin diakui. Ya, saudaraku, itu percaya atau tidak? Mereka ingin diakui. Sekarang kan muncul banyak tuh Sayyid Gus Hasan Asy-Syarif, Raden Kiai Haji Raden Roma Irama, Kiai Haji Raden Usman Imaduddin Usman Al-Bantani, KRT Raden itu KRT ya, Nur Ihya Salafi. Itu banyak sekarang muncul. Yang Raden-Radenan muncul, yang Sayyid-Sayyidan muncul, yang Habib-Habiban muncul. Itu dibalik apa namanya tadi polemik nasab ini. Mereka ingin merungkadkan nasab Habaib Alawi, tapi mereka ingin menerapkan Sayyid-Sayyid kepada diri-diri mereka. Itu intinya ya. Jadi ulangi lagi ke pembahasan yang tadi, Mbah Hasyim Asy'ari tidak akan ridho kepada orang-orang yang ingin menghancurkan, yang ingin membentur-benturkan antara NU, antara kiai, antara ulama. Ya, kiai dan habaib, habaib dan kiai. Mbah Hasyim Asy'ari tidak akan ridho sampai kiamat kalau tidak bertaubat para mereka itu, ya. Ngakunya orang NU, tapi tidak manut kepada kiainya. Kan slogan di NU itu manut kiai. Tapi kenapa seperti Kiai Imad, Gus Abbas, Nur Ihya Salafi, Fuad Plered tidak manut kepada Mbah Hasyim Asy'ari? Apalagi Fuad Plered mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah atau keturunan daripada Sunan Giri. Saya nggak percaya itu, nggak percaya. Ya, wallahu alam. Terserah Anda mau percaya atau tidak, tapi saya sekali tidak paham atau tidak percaya. Begitu ya. Nah, jadi masa Gus Baha, sekelas Gus Baha bohong? Itu Gus Baha membacakan daripada buku-buku yang ada di Tebu Ireng. Yakin itu, yakin-yakinnya. Ya. Dari manuskrip yang ada di Tebu Ireng, beliau bacakan. Nggak mungkin kalau nggak ada sumbernya, kalau nggak ada datanya. Seorang alim Gus Baha nggak mungkin berbohong. Walaupun manusia itu mau ulama, mau siapa, pasti ada khilafnya, ada salahnya. Akan tetapi di hal ini beliau punya dasar untuk menjelaskan tentang guru-guru daripada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Ada dari Sayyid, ada dari Habib. Ya, Musayyid Habib itu sama aja ya. Gitu. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat pencerahan ini. Billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya hitung ya guru-gurunya Mbah Hasyim. Darusal Hadz Muhammad Hasyim Asy'ari, ini karangannya Asad Syihab, orang Libanon. Buku ini selesai tahun 72. Beliau lama sekali ikut ngaji di sini sama Mbah Hasyim. Tapi sebagai peneliti, beliau ke sini sudah alim. Ndak terus masih ngapalkan alif bata itu ndak, masih sudah alim. Darusal Hadz Muhammad Hasyim Asy'ari fil Haramil Makki Syarif fi Makkah Al-Mukarramah alaihi ulama. Seterusnya beliau hitung ya. Amsalus Syekh Ahmad Amin Al-Attar wa Sayyid Sultan bin Hasyim wa Sayyid Ahmad Zawawi. Ya dihitung ya sudah berapa itu. Tapi beliau ke sana sudah alim loh, jangan sampean kira kalau sampean ke sana itu jadi TKI repot nanti itu. Itu kata Mbah Mun kalau ada orang mau mondok Mekah, apa mondok Mekah wis alim dereng. Kersane pinter bahasa Arab, bah. Bakul es nang Arab pinter bahasa Arab kata. Jadi kalau beliau kalau sama orang belum alim mondok di Mekah itu agak duka beliau. Ya, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, wa Sayyid Sultan bin Hasyim, wa Sayyid Ahmad Zawawi, wa Syekh Ibrahim Arab, wa Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attar, wa Syekh Said Al-Yamani. Ini yang gurunya Mbah Zubair juga, guru-gurunya keluarga sarang, wa Sayyid Husain Al-Habsyi. Ini mbah-mbahnya keluarga Habib Anis Solo. Jadi ya pokoknya keluarga besar Solo, karena kita tahu Habib Anis itu bin Alwi bin Ali yang punya simtud Duror bin Muhammad bin Husain.
Alladzi tawalla mansibal iftah hatta wafatul maniyah wa Sayyid Bakar Sato. Ini yang ngarang Anatu Tolibin. Wa Syekh Rahmatullah wa Sayyid Alawi bin Ahmad As-Segaf. Ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Kita tahu sarah i'anah paling terkenal adalah dua, I'anatu Tolibin dan Tarsihul Mustafidin. Itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad As-Segaf. Terus wa Sayyid Abbas Al-Maliki, itu banyak Sayyid Muhammad. Karena kita tahu Sayyid Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas, ya, Muhammad bin Alawi bin Abbas. Itu juga gurunya Mbah Hasyim. Wa Sayyid Abdul Az-Zawawi wa Syekh Saleh Bafadl wa Syekh Sultan Hasyim Daghestani. Jadi selain guru-guru di Indonesia termasuk Mbah Mahfud Termas, Syekh Khotib Al-Minangkabau, beliau punya guru-guru itu yang saya sebut. Lalu barokahnya guru-guru itu, ya, barokahnya guru-guru itu, Mbah Hasyim berpikir seperti itu, dan berpikir seperti itu yang mengilhami Gus Wahid, kemudian Gus Wahid mengilhami Gus Dur. Kenapa saya cerita ini? Supaya kamu tahu bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu ada sanadnya. Jangan sampai kamu berpikir Gus Dur cerdas, muka kan delok film lah, terus gue delok film kan ya repot gitu. Jadi makanya ini, karena banyak juga yang cerita Gus Dur sebagai budayawannya, sebagai demokratnya, sebagai pluralisnya. Yang cerita itu kan sudah ada, masa saya disuruh cerita itu lagi? Jadi kalau sampean saya cerita itu lagi kan coro Jawa tahsilul hasil. Jadi ini itu tidak bidang saya.